Hai guys, di video ini kami bakal menjelaskan tentang apa itu hipotesis, data, dan sampel penelitian yang merupakan dari konten digital metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Rama Syafitri MSOS. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Iswahyudi dengan NIM 250307, Dini Anastari Simangunsong dengan NIM 250319, Yohana Tiorvani Siombing dengan NIM 250320, dan yang terakhir ada Afrolia dengan NIM 250325. Dan ini merupakan kerangka yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Afrolia. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui fenomena yang muncul pada gaya hidup anak remaja saat ini. Tujuan hipotesis yang pertama memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Dan yang terakhir, memberikan arah penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif. Hipotesis yang pertama ini, hipotesis kerja, kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun ada kalanya hipotesis ini disimpulkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol atau null hipotesis biasanya disimpulkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO, menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Yang ketiga, hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi sampel atau keadaan yang berbeda. Selanjutnya, fungsi hipotesis yaitu sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Atas dasar definisi di atas, sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Itu ada syarat hipotesis. Adapun syarat penyusunan hipotesis yang harus dipatuhi diantaranya adalah: yang pertama, hipotesis disusun secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, hipotesis dibuat untuk menunjukkan dua atau lebih variabel. Sesuai dengan teori para ahli di bidangnya, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi-proposisi.
Oleh sebab itu, hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan atau searah dengan tujuan penelitian. Terakhir itu ada perumusan hipotesis. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya itu masuk ke data. Nah, data ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yudi. Apa itu data penelitian? Pengertian data penelitian. Data penelitian kuantitatif adalah informasi yang didapatkan dari hasil penelitian yang bersifat terstruktur atau berpola dari suatu riset, sehingga dapat dibaca lebih mudah oleh peneliti. Selain itu, data kuantitatif adalah jenis penelitian yang menyajikan informasi dalam bentuk angka. Jenis-jenis data. Data kuantitatif sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit sendiri adalah data yang dimana angka-angkanya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antara satu angka dengan angka lainnya jelas terpisah. Contohnya, banyak kursi di kelas, tidak mungkin ada 2,5 kursi di kelas. Yang ada hanyalah 2 kursi atau 3 kursi di kelas. Dan yang kedua ada data kontinu. Data kontinu sendiri adalah data yang dimana angka-angkanya memiliki kemungkinan nilai tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Contohnya usia, yang dimana dapat dinyatakan dalam bentuk 10,2 tahun. Dalam pengumpulan data, tentunya kita memerlukan teknik untuk melakukan pengumpulan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif ini sendiri, yang pertama dapat dilakukan dengan angket atau kuesioner. Ini merupakan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, yakni mengenai hal apapun yang diketahui olehnya. Kuesioner sendiri adalah salah satu set tulisan tentang pertanyaan yang diformulasi supaya responden dapat mencatat jawabannya. Biasanya secara terbuka alternatif jawaban akan ditentukan. Yang kedua ada wawancara. Ini dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mengumpulkan data ataupun informasi tentang masalah yang berkaitan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Ini dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan panduan observasi. Dan juga daftar cocok atau checklist. Keempat, ada ujian atau tes. Ini dapat menggunakan instrumen penelitian berupa soal dan inventory. Yang kelima, ada dokumentasi. Ini dapat menggunakan instrumen penelitian berupa daftar cocok dan tabel. Masuk ke bagian akhirnya nih, yaitu sampel penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana. Apa itu sampel penelitian? Selanjutnya itu ada sampel penelitian. Yang pertama, pengertian sampel. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Ada dua teknik sampling. Yang pertama, teknik sampling secara acak atau probability sampling.
yaitu merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian, namun biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung. Yang kedua, teknik sampling secara tidak acak atau non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berikut ini jenis-jenis teknik sampling secara acak dan secara tidak acak.